Para Rabu saja saya menjagi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi adabu idza hadara ahadukum majlisal ilmi fi Ramadan kataba fi kulli qadamin ibadata sanati. Pasira-pasira orang sedatang dak kajian ilmu nang bulan Ramadan, maka setiap langkah yang dia jalankan kadin to andi kenceran ibadah setahun. Satu langkah setahun. Mun ngangkui sepeda motor perputaran nih kan. Mereka seputaran nih kau tahunan pun mereka. Mana kan? Tak apa ngangkui sepeda motor. Man perlu aleng-leng kau jauh nih kan semuanya. Kaya artinya datang dak majelis-majelis taklim gak dinto yang juraki tambah dianjurkan nang bulan Ramadan, tambah dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa ulumikum wa ulumi sairi sholihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila banitu baki ulama al-ula tini selebih utama ayu tira panikar pawitir pasira orang belayana sebelum asaren pasira orang mutlakon kelaban mutlak summa yakuma maka kare-kare tangi pasira orang wa yatahajjad ban atahajjud pasira orang liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena bertabuna Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu amarani makoni datan kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an utira da ka arab awitir kaula qabla an anama sebelum arab asaran kaula rawahu syaikhani nyerataki huda kabani ka hadis asy-syaikhani pasira Imam Bukhari Muslim wa qad kana ban angku bada Abu Bakrin radhiyallahu anhu pasira Abu Bakar radhiyallahu anhu yutiru panikawi terbasara pasira Sayyidina Abu Bakar qabla ayyana sebelum arab asaran pasira Sayyidina Abu Bakar thumma yaquma maka kare-kare cek ke pasira Sayyidina Abu Bakar wa yatahajjad ban atahajjud pasira Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu tining tetap ban tining Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yanamu panikasaran pasira Sayyidina Umar qabla ayyutira sebelum arab awitir pasira Sayyidina Umar wa yakuma ban cek basara Sayyidina Umar wa yatahajjad ban tahajjud basara Sayyidina Umar wa yutira ban awitir basara Sayyidina Umar fatarafa'a maka batang ngacuaki basara keduana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka tabu basara kanjeng Nabi hadza akhadha bil hazmi tining panika muntut basara kanjeng Nabi bil hazmi kalaban tengate yakni Abu Bakrin ngarapake basara kanjeng Nabi Abu Bakrin daka Sayyidina Abu Bakar wa hadza akhadha bil quwwati yakni Umar tining panika mutur basara Sayyidina basara kanjeng Nabi bil quwwati kalaban kekuatan yakni ngarapake basara kanjeng Nabi Umar daka Sayyidina Umar wa qatru ya bantaman keceritaaki an Utsman misla fi li Abi Bakrin dari Sayyidina Utsman ale umpamana ngiringi kalakona Abu Bakar wan Aliin ban dari Sayyidina Ali misla fi'li Umar ale ngiringi kalakona Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala fil wasiti wa ikhtara Syafi'i atabu basara Imam Ghazali fil wasiti dalam kitab al-wasit ikhtara ban milih Al-Syafi'i wa pasirah Syafi'i fi'il Abi Bakrin radhiyallahu anhu daka kelakona Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa amma rakatani allatani yusallihima an-nasu julusan ba'dal witri falaysata minas sunnati kama sarraha bihi al-Jawjari wa Syekh Zakaria wan alapun tini dua rakaat allatani kang dua rakaat yusallihima saya apa jang himada keduana an-nasu basara manusia julusan kelaban tujuh badal witir sama dan witir falaisata maka tada pun apa keduana minas sunnati dari pun tada pun apa dua rakaat minas sunnati dari kesunatan kama katibarang salah senerang akibi kelaban barang al Jawjari pasir Imam Jawjari wa Syekh Zakaria ban Syekh Zakaria
Qala fil majmu'i atabu dalam kitab al-majmu' wala taghtar banca tertipu sampian biman kelaban orang ya takidu seani kota kibesar orang sunniyata dzalika daka kesunatan hadis tersebut wa yad'u ban ngacak besar orang ilahi daka hadis tersebut li jahalatihi karena putuna orang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut dari pertemuan malam sebingkengan Arya ajelasaki tentang tempat kesunatan nyaba witir ban ajelasaki tentang alasna witir mi ibadah nang awal malam atau nang akhir malam. Jadi lanjut dari pertemuan sebingkengan eta bagi sareng ulama selebih utama panika witir sebelum asaren kalaban mutrak. Maka pas jaga dari asaren panika pas atahajud karena bade tabuna Sayyidina Abu Hurairah anika Sayyidina Abu Hurairah pakon sareng Kanjeng Nabi untuk awitir sebelum asaren ban hadis panika riwayataki sareng Imam Bukhari Muslim ban cukanan Sayyidina Abu Bakar nika cukan awitir sebelum asaren maka semarena Sayyidina Abu Bakar cek dari pasaren pas Sayyidina Abu Bakar panika atahajud. Fita sareng Sayyidina Umar panika awitir salastarena asaren. Pas cek dari pasarena panika Sayyidina Umar nika atahajud pas awitir. Maka salastarena panika kedua Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar matur ka Kanjeng Nabi tentang kelakona seka dimah Sayyidina Abu Bakar ala qawitir sebelum asaren sedangkan Sayyidina Umar ala qawitir salastarena asaren. Kanjeng Nabi muntut ka tabuna Sayyidina Abu Bakar Arya khususaki ka orang setengah teh dalam artian orang selo yakin ka jaga malam. Sedangkan Kanjeng Nabi cukan muntut deka tabuna Sayyidina Umar. Tabuna Sayyidina Umar nika khususaki deka orang se bisa tangi malam dalam artian kuat untuk tangi malam. Ben riwayataki Sayyidina Utsman nika ngireng deka kelakona Sayyidina Abu Bakar sekadima awitir sebelum asaren. Sedangkan Sayyidina Ali nikah ngireng deka kelakona Sayyidina Umar yakni apa jang witir selastarena asaren. Tabuna Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit Imam Syafi'i muntud deka tabuna Sayyidina Abu Bakar yakni apa jang witir nang awala malam yakni awitir sebelum atedum. Ben 2 rakaat sebelum salastarena apa jang witir nika tada kesunnatan. Teti witir Arya dalam artian witir Arya pajang sunnat se malam sedibudi. Teti manabi pada pajang 2 rakaat salastarena witir nika tada kesunnatan. Akati saya jelasaki Imam Jauzari ban Syekh Zakaria. Tabuna Imam Zakaria dalam kata majmu nika pakon cak tertipu deka orang sene kotaki 2 rakaat deka sunat apa jang 2 rakaat salastarena apa jang witir. Ban tabuna Imam Zakaria nika esona pakon ngacawi deka orang se amodel panika. Ki salah lopatnya nyon suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada si Qori. Tidak perlu saya ulangi murodiyahnya karena sudah jelas dan juga pembahasan ini sudah dibahas secara panjang lebar waktu pertemuan kemarin. Langsung saja karena permintaan dari pengurus bahwa malam ini tidak perlu dibahas nahwu sorfiyah, langsung kepada pertanyaan murodiyah ataupun waqi'iyah. Saya buka pertanyaan tentang murodiyah terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan dari teman anggota musawirin, dipersilahkan. Pertanyaan tentang murodiyah. Oke, di sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Murodiyah yang mau saya tanyakan itu dari lafaz wa amma raka'ataini ila
falaisata minas sunnati. Tadi si Korek itu mengatakan setelah sholat witir itu tidak ada sholat sunat. Bagaimana kalau ada orang yang sholat sunat mutlak setelah witir? Apakah itu tidak dianggap sholat sunat? Apakah maksud dari si Korek itu setelah sholat witir itu tidak ada sholat lagi? Maksudnya tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan sholat kembali dalam kurung sholat sunat mutlak itu. Ya. Bisa dipahami? Ya, sudah. Jadi ini ada pertanyaan dari bawah bahwa tadi si Kori menyampaikan bahwa setelah sholat witir itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Lah tadi ada pertanyaan, kalau seumpamanya setelah witir itu melakukan sholat sunnah mutlak, apakah tetap tidak diperbolehkan? Begitu ya? Oke. Langsung kepada mujawab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah takbir wa amar rakaatani allatani yusallihuma annasu julusan. Ini maksudnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Jauzari dan Syekh Zakaria. Itu ketika setelah sholat witir ada seseorang, ini hanya menjelaskan sebuah kasus. Ketika seseorang setelah sholat witir kemudian sholat sunnah dalam keadaan duduk, makanya titik poinnya yang harus dipahami itu julusannya itu. Ketika itu sholat sunnah akan tapi dalam keadaan duduk, maka itu falaisata minas sunnah. Wa amma tidak julus, ya termasuk dari sholat sunnah juga seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau nyumbang jawaban? Jadi kalau dari mujawab yang pertama itu menekankan pada teks julusan, ini meskipun setelah sholat witir kemudian melaksanakan sholat lagi tapi tidak dalam keadaan julusan itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu kalau dalam keadaan julusan. Itu dari mujawab yang pertama. Silakan kepada anggota musawirin yang lain, kalau mau menyumbang pendapatnya monggo dipersilakan. Cek. Sini toh di atas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini sekedar menambahi dari mujawib yang pertama tadi. Di sini itu memang yang lebih ditekankan di dalam julusannya toh. Karena kebanyakan ada orang yang memang tidak tahu atau tidak paham, itu banyak orang setelah sholat witir itu melakukan sholat 2 rakaat dengan duduk gitu. Jadi tidak disunahkan gitu. Kalau seumpamanya dilaksanakan secara berdiri, tidak apa-apa. Tidak apa dengan artian tidak biniyatil witri. Apabila tadi memang sholat witirnya sudah sampai 11 rakaat gitu. Intinya sama dengan mujawib yang pertama. Mungkin ada pemahaman yang lain, monggo dipersilakan kepada Ustadz Rahbini. Jadi menurut saya begini ya, tentang masalah lafad amar rakaatan allati yusalli nasu julusan ba'dal witri falaisa minas sunnah. Jadi mungkin benar yang dikatakan oleh si Korek bahwa ketika ada orang berkeyakinan ketika setelah witir ada sholat sunat keadaan duduk, maka itu bukan termasuk sunnah. Itu memang benar seperti itu. Cuman pemahaman saya sekali lagi, walaupun, tapi ini bukan pemahaman ini ya, walaupun ketika seorang setelah witir ternyata sholat sunnah, maka hal itu menurut saya juga tidak dianjurkan. Kenapa? Yang pertama karena ada sabda Rasulullah, ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Ya. Jadi jadikanlah sholat sunat akhir malam itu adalah witir. Jadi mau lestarikan sholat witir, tak ada sholat sunat boleh. Seperti itu moderator. Jadi saya konfirmasi dulu untuk menjawab pertanyaan dari si Kori, seumpamanya setelah witir itu melaksanakan sholat sunnah mutlak itu tidak diperbolehkan. Kalau melaksanakan sunat mutlak boleh, cuman tidak dianjurkan. Oleh ganjaran kan kepak. Tapi lebih baik tidak sholat. Oh gitu ya. Ya lebih baik tidak sholat. Tapi ya, menapa aja oleh ganjaran apa oleh cuman paling kan ini titik. Ini ganjaran. Oke, terima kasih kepada Ustadz Rahbini atas jawabannya.
karena ini sebenarnya jawaban dari pertama dan yang terakhir itu sama, ini sama, tidak ada perbedaan sebenarnya. Kalau tentang murodihnya ini lebih menekankan kepada julusannya. Kalau dalam teks di sini tentang julusan ini yang ditekankan. Kalau dalam sholat dalam keadaan julus itu yang tidak diperbolehkan. Maka saya kembalikan dulu kepada si Qori, bagaimana, apakah si Sa'il, apakah masih belum jelas atau perlu nanti diperjelas lagi, monggo kepada si Sa'il. Alhamdulillah mungkin sudah jelas bagi saya sendiri. Jelas. Cuman saya berikan kepada perumus dulu biar lebih terang benderang permasalahan ini. Oh kita, oh monggo. Kalau tidak jelas monggo. Saya buka dengan selebar-lebarnya pembahasan ini. Engki masalah apa nih kasih tak jelas nih kan? Engki ini kak, engki lo pada sarangan saya pertama, kenapa? Yang mau jawab bisa pertama, aku lebih beda ketibi. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita bahas tadi Mujawi pertama mengatakan bahwa induk dari permasalahan ini atau yang dicap sebagai poin adalah julusannya. Okay. Apabila ada orang sholat, setelahnya sholat witir dengan cara duduk, itu tidak dianggap sholat, tidak berdasarkan dengan hadis yang dianjurkan oleh Nabi, kan seperti itu. Kalau dari saya, julusan itu bukan titik poinnya. Karena setiap sholat, selain sholat fardu ya, bagi al-qadir, bagi orang yang berdiri, kalau sholat fardu itu kan tidak boleh. Sedangkan dalam sholat sunnah, itu diperbolehkan dilakukan dalam tingkah apa saja. Baik dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk, kan seperti itu. Iya. Iya. Walaupun ba'da sholatil witri tetap diperbolehkan. Walaupun ba'da sholatil witri itu dengan alasan tertentu, dalam artian di situ harus tertanam niat. Misalkan setelah sholat witir saya melakukan sholat mutlak ataupun sholat tahajud ataupun sholat istikharah, misalkan dilakukan dengan cara duduk, itu saya rasa tidak ada masalah. Iya. Terus tidak ada kesalahannya. Dan sampean untuk memoroti teks ini, menurut sampean gimana? Coba. Nah, pendapatnya sampean tentang teks ini. Pendapat kula, yusolli julusan ba'dal witri gak dinto, niatnya itu tidak ditentukan. Malah dia ingin sholat 2 rakaat, sholat apa itu tidak tahu. Yang penting itu sholat 2 rakaat. Dan jadi julusan itu bukan titik poinnya. Karena memang tidak ada halangan ya. Bagi seseorang yang sudah melakukan sholat witir di awal waktu, kemudian di tengah malam dia melakukan sholat tahajud ataupun sholat istikharah, itu tetap dianjurkan dan tetap sah secara hukum syar'i. Berarti julus ini menurut sampian orang itu kan la takbir, la ta'aniyat, la ta'ada rumah. Oke, maksudnya niat sholat. Begitu ya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini karena berbeda sendiri, saya akan buka iktirad. Ya, iktirad untuk mengitiroti menjawab yang terakhir tadi. Okay. Mau ngapain? Ini mau ngapain? Mau iktirad atau mau gimana? Sebentar nanti ocol nanti teorinya. Ustaz Saroni mau ngapain? Beda lagi. Monggo nanti saya angkat yang lebih menarik. Biar musyawarahnya lebih hidup, monggo. Kalau ada perbedaan pandangan, monggo dipersilahkan. Ya, begini ya. Jadi Mujawi pertama itu kan menekankan bahwasannya ini duduk ya. Nggih. Jadi kalau duduk nggak boleh, kalau berdiri kan boleh kayak gitu kan. Yeah. Nah, ini bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksud ibarat ini adalah ada sebuah kasus gitu. Jadi di masyarakat memang terjadi setelah witir itu ada banyak masyarakat melakukan sholat lagi 2 rakaat tapi duduk gitu. Nah, gimana kasus seperti ini? Maka hukumnya itu adalah bukan sunnah Nabi seperti itu. Jadi memang ini sebuah kasus, bukan menerangkan kalau sholat duduk. Nah,
maka itu tidak boleh, kalau berdiri boleh, bukan seperti itu. Ini memang sebuah kasus gitu. Ya, sebuah kasus setelah sholat witir ternyata ada masyarakat itu sholat duduk 2 rakaat. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi kemudian kalau seumpamanya berdiri juga tetap tidak boleh gitu. Kalau dilaksanakan ba'dal witri. Iya, tetap tidak boleh. Jadi bukan julus itu. Oke, terima kasih. Titik tekannya. Terima kasih. Apa mau ngapain? Di sini mau nyumbang pemahaman juga. Pertanyaannya, Tor. Kan begini, supaya tidak kemana-mana, barangkali yang perlu dijelas, sholat ba'dal witri julusan itu sholat apa gitu loh maksudnya. Itu yang perlu diperjelas yang pertama. Yang kedua, sunat di sini sunat apa? Soalnya di dalam itu falaisata minas sunnah. Ai sunnati sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihi. Jadi tadi ada yang menjawab ini dapat kesunahan. Apa memang itu yang dimaksud? Atau memang sholat yang seperti ini bukan sunnahnya Rasul seperti itu? Barangkali dua itu yang perlu diperjelas. Pertama, sholatnya sholat apa yang seperti ini? Yang kedua, sunnah di sini arahnya kemana seperti itu? Kalau menurut sampean gimana? Saya bertanya. Oh ya nanti ya, biar menjawab. Saya kira mau menyumbang jawaban. Oke, terima kasih. Intinya di sini ada 3 jawaban yang berbeda. Cuman ternyata saya lebih tertarik jawabannya Ustaz Saroni untuk diangkat. Mungkin ada yang mau mengitiroti, monggo dipersilahkan. Kento Tor. Kento, kita ada lagi. Engki. Leke cai pun gula ke pendapat. Leke selok kenging panika menabi apa yang witir sekali itu. Jadi berhadis la witro ni fi ailatin sekali itu. Jadi selok bisa bang cai pun gula menabi ki nat witir, pejang witir boleh. Pada orang yang paham lagi. Witir. Sebentar. Engki seni kaki. Cuman saya mau mengitiroti jawabannya Ustaz Saroni terlebih dahulu. Kalau seperti tadi itu sudah dibahas oleh teman-teman pertemuan kemarin bahwa sholat setelah melaksanakan sholat witir, artinya witir itu dilakukan 2 kali itu kan tidak diperbolehkan. Atau terjadi khilaf itu sudah dibahas di pertemuan yang kemarin di dalamnya Ustaz Rofi. Cuman saya lebih tertarik kepada jawabannya Ustaz Sa'roni yang mengatakan bahwa sholat di sini yang tidak diperbolehkan dalam keadaan julus ini tidak tidak ada arahnya. Nggih Ustaz Sa'roni ya. Artinya ini tidak diketahui sholat ini sholat apa, dan ini merupakan sebuah kasus yang terjadi. Sebuah kasus yang terjadi akhirnya di sini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Jadi menurut Ustaz Sa'roni baik dalam keadaan julus maupun berdiri itu hukumnya sama-sama tidak diperbolehkan kalau dilaksanakan ba'da sholatil witri. Ini menurut pendapatnya Ustaz Sa'roni. Mungkin ada yang mau menanggapi dari jawabannya Ustaz Sa'roni yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat setelahnya sholat witir. Itu monggo dipersilahkan. Ento ni ko cara apa betul dalam ni? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal witri raka'atain jalisan sekali. Itu ni kita apa sekali itu? Dalam ni. Cek pun kula manabi keng asal biasa ni keng sekali itu. Jadi walaupun asal apa saus, cek pun kula mani sampun salat witir, kalau bani witir ni cek pun kula keng sekali itu. Mutlak sekali itu, bahkan nikah Sayyidina Abu Bakar panika sholat tahajud sampun witir. Ini kan mau witir sholat tahajud panika Sayyidina Abu Bakar. Kenging sekali itu. Engki, berarti menurut sampean ini khusus witir. Kalau selain witir hukumnya diperbolehkan. Benih witir, kalau mana witir mana biar yang boleh nego kenging sekali itu. Pejang mutlak sekali. Kalau tahajud, kalau tahajud kemudian sholat hajat diperbolehkan. Engki, itu mana witir lo kenging sekali itu. Terima kasih. Malam nasitung. Bedai baru jenis kiki. Ibanya nih kak. Ngireng maus. Kenapa nator? Ibaratnya. Aneka. Karena yusolli ba'dal witri rakaatin jalisan nih. Rasulullah panika sholat sampun pejang witir panik 2 rakaat keng panik witir sekali itu. Nega dalam nih. Ngireng Ustaz Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menanggapi Teku amar rakaatani latani yusollihi ma'an nasu julusan ba'dal witri falaisata minas sunnah.
Ini sebenarnya kalau prakteknya keliru itu akan menjadikan ijadul bid'ah itu. Akan menjadikan atau mewujudkan sebuah praktek yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Lah, ternyata attack ini sebenarnya berangkat dari hadis sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Ustadz Musli tadi itu, bahwasanya Rasulullah pernah melakukan dua rakaat dalam keadaan duduk setelah witir. Lah, kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Ternyata itu bukan bukan mensyariatkan Rasulullah bahwasanya setelah witir itu ada sunnah, bukan. Akan tetapi Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya setelah witir itu tidak apa-apa melakukan sholat sunnah. Itu. Libayanil jawaz fi'lus sunnah ba'dal witri. Bukan berarti dua rakaat ini disyariatkan untuk diberlakukan sunnah, akan tapi Rasulullah melakukan tersebut untuk libayanil jawaz. Ini saya ada ibaratnya dalam kitab Munil Muhtad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukrahu tahajjudun wala ghairuhu ba'da witrin. Hada la yufidu nadba tarkin tanafful ba'dal witri. Wa qad sarraha bihi fil ubab taba'an lil majmu' wat tahqiq kama bayyanahu fi syarhihi faqala wa yundabu an la yatanaffala ba'da witrihi. Terus wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dahu jalisan li bayanil jawaz. Itu. Wa ibaratut tahqiq ba'da anqala walau autara summa tahajjada lam yanqudhu wa yuqalu naqadahu awwala qiyamihi bi rak'atin. Terus alangkah baiknya bagaimana, apa kita tetap melakukan hal tersebut atau tidak? Kata ulama, walau autara summa arada naflan jaza bila karahatin, enggak apa-apa melakukan hal tersebut, tetapi wa yustahabbu alla yata'ammada sholatan ba'dahu gitu. Jadi disunahkan kita itu tetap tidak melakukan dua rakaat dalam keadaan duduk setelah witir. Karena Rasulullah melakukan hal tersebut hanya cuma untuk bayanul jawaz gitu. Bahwasanya setelah witir itu enggak apa-apa melakukan sholat sunat itu. Bukan makruh. Tanggapan nih Kak Broto. Sebentar. Karena ini pembahasannya sudah hampir menemui titik terang, saya kembalikan kepada Ustadz Sa'roni dulu yang berpendapat berbeda tadi, pendapatnya yang berbeda. Iya. Nanti saya langsung berikan kepada tim berumus. Ya, jadi memang tidak boleh ya. Sampean tidak boleh ya? Iya, ada ibaratnya? Iya ada nanti. Silakan dibacakan. Iya, sebentar. Jadi memang ketika semuanya setelah selesai sholat witir ya, sudah full intinya 11 rakaat ya, maka setelahnya itu enggak boleh sholat lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar. Qauluhu falaisata ay rak'atani minas sunnah ay sunnatin nabi wa tariqatihi. Wa alaihi falau shallahuma ma'al witri lam yasihha witruhu aslan. Ya. Lam yasihha witruhu aslan. Kalau sholat tahajud. Iya, kan iya. In ahrama. Iya kan itu yang saya maksud. In ahrama bil jami idafatan wahidatan kan gitu. Sudah ya? Pak Broto ini sekali lagi. Sudah mau ngapain? Mau ngapain Ustaz Rahbini? Nabai borot lah nanggapin. Nabai borot. Gitu kan? Bacakan ibarat saja ya. Sholat dua rakaat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Teting saya maksud dari ibarat Ustaz Roni ini kan la witroni fi lailatin, menabi setelah witir. Tidak usah memuruti ibaratnya Ustaz. Nomor 2 saya punya ibaratnya bismillahirrahmanirrahim, sholat sunat setelah sholat witir ya. Bukan Takhirul witri kullahu ba'da sholatil lain ay as-sholatil waqi'a fihi bisairi anwa'iha min nahwi ratibatin wa tarawiha wa qada'i fa'idatin wa nafdin mutlakin afdalu wa illam yakun apa ini? Ini waktu saya sebentar.
Kalau Sudah. misalnya setelah sholat witir nek orang kemarin bajang witir orang kak dinto abajang rawatib, abajang tarawih, abajang koto atau sunat mutlak, nek afdolu lebih utama lah abajang nikah. Cuma lebih utama. Terima kasih. Karena beda Saya berikan kepada sebentar. Saya berikan kepada Ustadz Herman dulu. Saya belum menjelaskan ini, kok saya dipotong tadi. Sebelum ke Tan Herman dulu ya, Tor. Sebelum saya jelaskan dulu. Ibarat saya profesional tadi. mau nabilo Saya dipotong tadi waktunya. Mau bagian kula makin eding kita saroni. Terima kasih moderator waktunya. Terima kasih yang diam. Kati nikah aslina. Nikah manabi balida pertanyaan. Kula sekecil nikah hanya mau meluruskan pertanyaan dari si Sail pertama. Oke. Jadi pertanyaan si Sail nikah beda kelaban saya jawab daripada setajana musyawirin. Kandak nikah pertanyaan si Sail nikah kandak nikah awalnya. Neng kitab nikah jelas akin mun beda orang marena apa jeng sholat sunat witir pas kemudian orang kelak nikah apa jeng 2 rakaat apa jeng toju 2 rakaat kan tidak nikah maka lebih jeng 2 rakaat seekalakoh marena awitir kelak nikah beni termasuk sunnah kan tidak nikah neng kasus nemu ini kan ini cak mandaman kelun iki kan tidak nikah runtut pertanyaannya nih kan jadi nikah beni sunnah nikah sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Al-Juzari wasah Zakaria fil majmu' lah kan tidak nikah kemudian bi sisa tanya ki pole lah mun beni aya kendriang beni kasus riang siangka mungkin mun lakar orang saya kasus ini kan ki bener semangken enten lo apa jang 2 rakaat toju ne kepunten cepon si Sail keng apa jang sunat mutlak pak nikah eko cak beni sunah cukan pak lo dapat pahala dan ini ada ibarat hinangan dari Jakarta intina pertanyaan nih ke dari si Sail saya bahas di Jakarta ini kata ada ibarat kata nikah dan ini keintin kan nikah tata kemarin nika coba iring-iring berselebar. Bismillahirrahmanirrahim. Nika keng skater gele memang seperti nak rakcor nika pada indikasi khilafiyah. Berkenaan kelaban 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat witir. Sholat 2 rakaat jalisan, sholat 2 rakaat toju seekalakoh salastana witir. Maka kemudian dari ada kalau jelasake bahwa sarraha bihi al-Jauzari wa Syekh Zakaria nika bahwa nika bani laisa minas sunnah. Lah kemudian nang kadento nang at-Tarmasina wa min thamma kanata sunnata ghairul witri. Terus ila angkol kalau menurut sampean kalau seumpamanya niat sunat mutlak itu boleh apa enggak Ustaz? Sunat mutlak boleh. Boleh, tahajud boleh. Boleh. Ba'dal witri. Ba'dal witri. Ada ibaratnya? Ada. Monggo langsung dibacakan. Makin dimin neka seki masalah ki buruh neka walaysa minas sunnah neka juga ditentang. Ken neka kian. Bismillahirrahmanirrahim. Neka ki mau setimin. Wa riwayatu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi khamsa asyrata. Hadza jawabun an su'alin takdiruhu kaifa hakamtum bi anna aktsarul witri ihda asyrata rak'atan hatta la tajuzu ziyadatu 'alaiha ma annahu thabata fi ba'di riwayat al witru bi khamsa asyrata wa hasiluhu at-ta'wil bi annaha laysat kulluha witron. Ini si pertama. Kemudian wa an Abi Sa'id al-Khudri annahu karaha as-shalah ba'dal witri. Wa an Mujahid annahu su'ila anhuma faqala hadza syai'un qad turika. Neka ba'dal witri, rakaatani ba'dal witri. Kemudian lakin fil ihya dzikru khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal witri rakaataini jalisan
Qala al-Iraqi akhrajahu Muslim falyuraji. Baik. Nah, ini berarti memang seolah-olah ada indikasi khilafiyah berkenaan kelaban 2 rakaat sesudah witir yang dilakukan sholat sambil wudu. Kan terima kasih. Tatai terakhir, langsung ke perumus. Matur sekelangkung atas waktunya moderator. Yang pertama, bahwa dalam ibarat sebadan angkadintoh bukan menjelaskan bahwa setelah sholat witir itu sunnah sholat duduk, begitu, bukan kan? Maka di dalam kitab Syarah Muslim lil Imam Nawawi dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rak'atani allatani yusalli hima an-nasu julusan ba'dal witri falaisata minas sunnah ay allati tutlabu syar'an. Jadi memang tidak dianjurkan secara syariat. Wa amma ma rawahu Muslimun fi sahihi an Aisyata man annahu min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli thalatha asharata rak'atan yusalli thamani rak'atin thumma yutir thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun faqad ajaba anhu an-Nawawi fi syarhihi bima nasahu as-sawabu anna hatainir rak'ataini fa'alahuma sallallahu alaihi wasallam ba'dal witri jalisan li bayani jawasis salati ba'dal witri. Jadi hanya menjelaskan bahwa setelah salat witir itu boleh dilakukan salat sunnah. Itu yang pertama. Kemudian wa bayani jawasin nafli jalisan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Kintoh itu hanya menjelaskan bahwa boleh untuk sholat sunnah ba'da sholat witir, kemudian juga kebolehan sholat sunnah secara duduk. Kan begitu. Walam yuwadzib ala dzalik bal fa'alahu marratan aw marrataini aw marratin qalilatin. Wala taghtarru biqauliha, jangan kau tertipu daya dengan apa yang telah disampaikan oleh hadis Sayyidina Aisyah, kana yusalli fa innal mukhtar alladzi alaihi al-aktsarun wal muhakkikun min annatik minal usuliyin anna lafdata kana la yalzamu minhuma ad-dawam walat tikrar wa inna ma hiya fi'lu madin yadullu ala wuqu'ihi marratan. Kira-kira sekali. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada perumus dengan beberapa jawaban dan ibarat yang sudah dibacakan oleh anggota atau mujawib tadi. Ya, toreh kepada perumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena ini majelis ilmu ya, jadi yang istilah yang digunakan harus tepat. Bukan mujawib. Mujawib itu maknanya orang yang membuat kantong baju atau orang yang memotong-motong sesuatu, itu mujawib. Bahasanya kalau tidak mujib, mujawib. Bukan mujawib tapi mujawib atau mujib ya. Al-mujib orang yang saya jawab, atau mujawib orang yang saya jawab. Yang kedua, ketika di dalam fikih teman-teman menemukan istilah sunnah, bukan berarti itu hukum. Tapi sunnah di situ bisa jadi menunjukkan perbuatan Nabi. Sama dengan hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah kebiasaanku. Barang siapa yang tidak mau kepada kebiasaanku, maka bukan golonganku. Jadi sunnah di situ bukan hukum tapi torikoh, kebiasaan Nabi, cara Nabi. Sama di sini, falaisata minas sunnah, sunnah di sini ay torikoh, bukan hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi bukan kebiasaan Nabi. Saya akan runut kenapa ada kasus seperti ini. Ulama sepakat bahwa witir itu jumlahnya 11 rakaat, ya kan? Witir itu aksarnya adalah 11 rakaat. Lalu kemudian banyak
rakyat ketika itu, manusia ketika itu, sholatnya kok 13 rakaat. Setelah yang 11 nambah lagi 12. Mereka berdalil Rasulullah pernah melakukan itu. Memang benar ketika dicek Rasulullah pernah melakukan itu. Setelah witir sholat 2 rakaat. Witirnya Nabi seakan-akan 13 rakaat. Oleh ulama ditakwil bahwa 2 rakaat selain yang 12, yang 13 itu, yang selain yang 11 itu oleh ulama ditakwil adalah sholat 2 rakaat ba'dal isya. Bukan sholat witir, tapi sholat 2 rakaat ba'dal isya. Sehingga menjadi 13. Tapi ini adalah takwil do'if. Yang benar apa? Makanya Nabi ini di hadis lain, Nabi ini kan sholatnya duduk ya kan? Kenapa sampean tidak bertanya-tanya? Wong dari awal sholat berdiri, ketika nambah 2 rakaat kok sholat duduk? Nabi pernah bersabda, "Idza arada ayyadkhula ila firashihi wa zahafa ilaihi shalla fawqahu qabla ayyarkudah." Tebunan Nabi, pasera-pasera orang senai akaranjang zahafa ilaihi, maka arangka selesai. Wa shalla fawqahu, asolat yaitu seranjang. Salat dan apa? Salat tujuh. Jadi 2 rakaat selain 11 itu adalah sholatnya Rasulullah di atas ranjangnya. Tapi oleh orang-orang ketika itu dipahami, oh berarti itu adalah sholat witir juga. Berarti sholat witir nih 13 rakaat. Akhirnya pas dibiasakan di masjid-masjid, sholat witir masyarakat pas 13 rakaat. Jawabannya apa? Ninta Rasulullah. Pak jelas akibat ulama beni kebiasaan Kanjeng Nabi. Beni torikon Kanjeng Nabi sholat witir. Torikon Kanjeng Nabi sholat witir pakun 11 sanikah. Jadi falaisa minas sunnah gadinto as-sunnah laisa bihukmin ay torikotan menikah. Sama dengan an-nikahu sunnati. Lalu kemudian mun beda orang asolat 13 rakaat ninten Nabi katina apa? Meyakini bahwa yang 2 ini kan masuk witir. Pas asolat 13 rakaat sareng ulama ditafsir. Kalau yang 13 rakaat ini 1 takbiratul ihram dan 1 salam, artinya langsung 13 salam ibu di langsung daf'atan kan oleh tangki witir. Witir nikah oleh dari rakaat pertama takbiratul ihram nak deki rakaat 11 puru salam oleh. Lain kan misalnya pada orang yang salat nang rakaat pertama takbiratul ihram sampai nang rakaat 13 puru salam, maka semuanya nikah batal karena tidak masuk witir. Kalau misalnya caranya itu 2-2, misalnya 2 salam, maka debut i'anana al-ihram fi sadis nikah takbiratul ihram nomor 6 nikah tak sah sebagai witir. Kan mun 13 rakaat berarti kan takbiratul ihram nikah 7 kali tadi. Takbiratul ihram pertama nikah 2 rakaat sampai takbiratul ihram 5 nikah kan 10 rakaat. Seharusnya nambah situng aki kan? Nambah rakaat aki jadi 6. Lah misalnya pas 13 berarti kan 7 kali takbiratul ihram. Misalnya 7 kali takbiratul ihram, maka takbiratul ihram yang ke-6 itu tidak sah. Tidak sah sebagai witir, tapi sah sebagai sunat mutlak. Artinya kasus ini tidak menjelaskan hukum as-sholat ba'dal witri punten. Tapi cara seekala ke orang masyarakat waktu itu bukan kebiasaan Nabi. Nikah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang masa itu yang kemudian disandarkan hadis Kanjeng Nabi, falaisa minas sunnah, itu bukan kebiasaan Kanjeng Nabi. Tak jelas lagi apakah 2 rakaat itu dapat halal sunnah atau tidak, benih gak disah. Nah, kalau dilakukan ala hadat tafsil, bisa witirnya tidak sah semua karena pas sampai 13. Kalau dipisah-pisah 2 rakaat, maka yang tambahan ini tetap sah tapi sebagai sunat mutlak. Kalau seandainya falaisa minas sunnah nikah bukan hukum sunnah, maka benih sunat mutlak pas sholat apa jelas tak sunnah. Ulama mengatakan kasah sebagai sholat sunat mutlak. Bisa dipahami ini?
Jadi falaisa minas sunnah gak dinto beni hukum sunnah. Tapi beni kebiasaan kanjeng Nabi kan lebri ayat tafsiriyah sareng se satu adimiyatinya. Falaisa minas sunnah ay sunnatin nabi wa tariqatihi kan senika. Beni kebiasaan Nabi, ben celana Nabi. Pon sagak dinto. Al-Fatihah kan itu. Bahasa libayanil jawas kak disekan beni dari kanjeng Nabi, tapi dari ulama melihat kejadian itu Nabi berarti bermaksud libayanil jawas, bahkan padahal belum tentu kan, belum tentu ke situ. Artinya bahasa libayanil jawas ini kan beni dari Rasulullah. Ulama memahami itu apa? Kan pada kiburu saya memahami bahwa 2 rakaat itu adalah 2 rakaat rawatib dan isya. Ada yang memahami bayanul jawazi fi'li sunnah ba'dal witri. Ada yang memahami itu adalah salatun nabi fauqal firas. Banyak memahami. Artinya itu adalah pemahaman ulama. Benih dari Rasulullah ini saya ingin menjelaskan bahwa ini boleh sopu. Cuma ulama memahami itu paham nada napa nih kajak Rasulullah lakarlah pernah salat 13 rakaat. Nikah harus dipahami nikah. Bari saya memahami itu libayanil jawas artinya oleh ngalaku 2 rakaat ba'dal witri. Bari saya memahami oh itu 2 rakaatnya adalah 2 rakaat ba'dal isya. Lebih tahqiq libayanil jawas nikah, misalkan pada orang lastari salat witir kemudian hendak melakukan salat lain baik nikah tahajud atau salat sunat dan lain semacamnya, ini kenapa kenging kenjeran atau kadik kibru ator saya kepak cek pun nikah pula beda malelok salesa mungkin tak nikah aslina libayanil jawas kadinto ben malam kadinto nama boleh Ramadan ben salat sunat ba'dal witri tidak sampai salat witir ba'dal isya ben malam salat tahajud. Artinya kasa sudah dilakukan ben tiap malam nikah bulan Ramadan salat tahajud ba'dal witri. Karena salat witir mbak kalau kok ba'da tarawih. Yang seharusnya yang lebih sunnah kan ij'alu akhir salatikum billaili witron. Nikah mengacu de anana Sayyidina Umar kan. Karena Sayyidina Umar mana salat witir ba'da naum. Tapi kebanyakan masyarakat malah tarawih salat witir. Deki malam ting jaga salat tahajud. Nah, ini kau artinya maksudnya salat tahajud salat witir kak dinto napa sunnah napa hanya sekedar jawas kak dinto hukumnya. Oh sunnah fakun dapat kesunahan salat tahajud. Kita ngki baru bada macam bada ibarat dari baba ngereng polami ibadah. Karena aku lajukan mun emot dibayarin jawas nikah tak kau tebak ke pak aku. Engki anu delok selesai dan nikah ibarat dari Ustaz Rahbini, Ustaz Rofi. Tak kau Ustaz Rahbini kan salah paham ngereng maus. Saya jelaskan dulu bahasa jawas. Jawas nikah bani hukum. Jawas nikah termasuk jinsul hukmi. Jawas nikah bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Nikah jawas. Makanya bani mubah. Bada orang oleh salat duhur masjid. Salat duhur kan wajib. Tapi bahasanya tajusu. Jadi jawas nikah bani hukum. Hukum mungkin berdalema wajib, sunat, mubah, makroh, haram. Jadi misalnya akati wajib nikah jawas. Karena jawas nikah al-fi'lul ma'dun syar'an. Nikah bahasa usul fikihnya. Jawas nikah apa? Al-fi'lu al-ma'dun syar'an. Perbuatan yang dibolehkan secara syariat. Perbuatan yang dibolehkan secara syariat imma wajiban wa imma manduban wa imma mubahan. Lawannya jawas napa mahdur. Kenapa mahdur? Al-fi'lu al-manhiyu syar'an. Kenapa? Bisa makruh, bisa haram. Jadi ketika libayanil jawas mungkin mereka dilarikan ke hukum asalnya berarti sunnah. Kalau hukum asalnya wajib, diarahkan ke wajib. Kalau dia hukum asalnya mubah, diarahkan ke mubah. Jadi al-jawas nikah termasuk jinsul hukmi.
Mungkin cukup Kak Dinto. Ustaz Rofi. Minta waktunya sedikit, tidak merusak rumusan, hanya menambah beberapa catatan saja. Saya bahas malam makin Kadinto kan sebenarnya beda telok persoalan. Sepertama masalah witir. Ki Burung perumus mengatakan bahwa witir nikah jumlahnya 11. Walaupun sebenarnya dalam kalangan Syafi'iyah sendiri witir berdasar buakin 13, walaupun oleh Imam Nawawi ditakwilkan ke hal yang ke salat yang lain. Itu yang pertama. Saya baca biar komentar saya ini berdasar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama masalah witir. Berapa sih jumlah maksimalnya witir? Memang mayoritas ulama mengatakan witir itu maksimalnya adalah 11. Jika melakukan witir lebih dari 11 itu apabila dilakukan secara daf'atan wahidah itu tidak sah. Namun ada juga sebagian ulama Syafi'iyah, bahkan banyak yang mendukungnya, yang mengatakan witir itu 13. Wakila yasihul witru thalatha asyrata rak'atan wa huwa qawlu jam'in minkum al-Baghawi wa akharun. Wa qala Subki wa ana aqta'u bihil lil itar bidzalik wasihhatihi. Bahkan Imam Subki mengatakan orang yang mengerjakan witir 13 rakaat saya katakan itu sah. Walakin uhibbu al-iktisar ala ihda asyrotah li'annahu ghalibu ahwali sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah masalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah witir itu memang ada sebagian ulama Syafi'iyah juga yang mengatakan itu sunnah dalam arti hukum. Di sini dikatakan hal yusannu ba'dal witri ayusalli rak'ataini qa'idan am la yusannu. Qala Ibnul Mahamili fil Lubab wa yusalli ba'dal witri rak'ataini qa'idan mutarabbi'a yaqra'u fil ula atau yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah idza zulzila wa fis saniyah qul ya ayyuhal kafirun. Wa mimman sarraha bistihbabihima minasy Syafi'iyah Asy-Syaikh Tajuddin Ibnul Farqah wal Muhibbut Tabari wa tabi'uhuma ba'dul mutaakhirin. Ini sebagian Syafi'iyah memang ada mengatakan sunnah dalam arti hukum atau mustahab. Kemudian yang terakhir ini masalah sholat witir, mengerjakan sholat yang lain sesudah witir. Dalam kitab yang sama juga sini dikatakan lau autaroh thumma arada sholatan ukhra famal hukmu. Jawabannya la yukrahu at-tahajjud ba'dal witri nassu alaihi dhamir fi najmil wahhaj wa syuruhil minhaj ats-tsalatsah yakni at-tuhfah wan nihayah wal muni walakin la yustahabbu ta'ammaduhum. Memang ta'ammaduhu lakin la yustahabbu ta'ammuduhu. Memang di kalangan Syafi'iyah sendiri memang banyak berkhilafan. Hanya menambah beberapa catatan saja, tidak merusak rumusan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini sudah jelas, sudah sangat jelas. Mungkin langsung di tashih atau di al-fatihai oleh perumus atau musuhi. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu masalah. Saya buka pertanyaan selanjutnya kepada musawirin. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Tanya Tor. Niki. Bebe leng-leng. Bismillahirrahmanirrahim.
Mulai dari wakila al-aula ayyutara qabala ayyanama. Seperti yang kita ketahui bersama dan dapat kita pahami bahwa terjadi khilafiyah atau kontroversi di antara kalangan para ulama fuqaha tentang pelaksanaan salat witir di dalam masalah waktunya. Ada yang mengatakan itu lebih baik atau yang lebih utama setelah sebelum tidur. Di pendapat lain ada yang mengatakan salat witir itu dilakukan setelah tidur, kan seperti itu. Bahkan ini juga terjadi kontroversi di kalangan para sahabat, yang mana antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar melaksanakan salat witir itu waktunya berbeda. Terus diskusi masalahnya, dosakah saya apabila mengambil kedua jalan tersebut, kedua sisi tersebut? Artinya kula ngangkui salat witir dua. Si pertama ittiba da sahabat Abu Bakar, kemudian ibak tengah malam kula ala ko salat witir pole ittiba da sahabat Sayyidina Umar. Nah, nikah saya pertama, pertanyaan saya pertama. Kemudian kula rekan ngelakonin salat witir ing dalem bakto situng malam ka dinto jamu huruf bahasa tak apa. Engki. Pak kula ngelaksanakan salat witir, dua salat witir itu waktu situng malam gak dinto yang ketusah secara hukum syar'i umpama tangki. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ada anjuran la witroni billaili kan nikah. Ataukah kula nikah kenging kenceran kedua-duana? Artinya salat witir sedua saya lakukan itu kau lega dinto pada kenging kenceran mengingat kronologinya Kanjeng Nabi, kronologinya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kadinto Kanjeng Nabi ketika dirundung pertanyaan, Kanjeng Nabi tidak memayoritaskan tentang intinya pertanyaan ki bulan iki. Boleh ini Kang Ki, mungkin kelutor kilo lastari tor. Oh iki. Napa kula iki. Mungkin kelu. Nika situng permasalahan dua pertanyaan tor. Ada potong hibur. Napa kula makin. Napa kula ngelaksanakan salat dua witir gak dinto pada kenging kesunatan setajana dikarenakan tangki menabi ajiling kronologi saya aturakin si dirundungkan kepada baginda Rasul. Kanjeng Nabi tidak melebih unggulkan salah satu di antara keduanya. Tangki sama-sama baik. Kanjeng Nabi jawabannya itu sama-sama baik, sama-sama utama, kan seperti itu. Nangki. Napa salat witir dua panika kula kenging ganjaran, kan tidak ada halangan di sini Kanjeng Nabi, maksudnya tidak ada pilihan. Terima kasih atas pertanyaannya. Intinya pertanyaan ini berangkat dari waqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanamin ya. Jadi pertanyaan yang panjang lebar tadi intinya adalah apakah berdosa ketika ada orang mengerjakan sholat witir yang pertama dikerjakan qoblan naum itiba li Abi Bakrin, yang kedua ba'dan naum itiba li Sayyidina Umar, apakah berdosa ataukah sama-sama mendapatkan pahala atau kesunahan? Intinya begitu pertanyaannya. Saya berikan kepada anggota musawirin untuk menjawabnya. Monggo dipersilahkan. Monggo Kori. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menanggapi dari sail tersebut, yaitu apabila ada orang yang melakukan sholat witir 2 kali dengan mengikuti debuna sahabat sedua kadinto nika manabi apa jang 2 witir kadinto malah hukumi haram lo la keduan apa hukumnya nika haram meskipun itiba li Abi Bakrin dan itiba li Sayyidina Umar tetap haram karena tidak boleh terjadi 2 witir seperti itu ya. Karena Kanjeng Nabi saya muntud dari mengambil 2 perkataannya sahabat kadinto nika dari perkataannya Sayyidina Abu Bakar kadinto mengambil dari orang yang memang tidak mempunyai keyakinan akan bangun
malam gitu toh. Malam. Dan yang kedua itu Kanjeng Nabi mengambil kepada orang yang memang mampu untuk bangun malam gitu. Ya, Karena di sini ibaratnya toh. Qauluhu wa la yuntabu i'adatuhu ay la tutlabu i'adatuhu fa in adahu bi niyatil witri amidan aliman haruma alaihi dzalik. Apabila memang ada orang yang melakukan witir, setelah dia melakukan witir dan bangun dia melakukan witir lagi, itu apabila memang dia sengaja dan memang niat akan melakukan salat witir, maka hukumnya haram. Sudah? Gitu. Sudah. Oke, terima kasih. Intinya haram dari Sikori sendiri. Sebenarnya titik tekan dari apa sih Sa'il itu, kalau masalah seperti tadi itu sudah paham bahwa tidak boleh 2 witir, itu sudah paham si Sa'il. Alasannya Sa'il itu melaksanakan 2 witir itu karena tiba di Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu bagaimana? Ustaz Rahbini mau menjawab. Masuk sebentar ki. Oke. Ustaz matur sekelangkong atas betepon terkait kalaban kasus sebede tentang Abu Bakar sareng Sayyidina Umar nikah sestona beni perbedaan garinto. Setelah ya juakin dek Kanjeng Nabi nikah kan Kanjeng Nabi ada mun Abu Bakar modut kilon caren nikah, oh berarti ngalak seringanan. Polana menabi orang nikah male selalu apa jeng witir. Oh mbak pak keng lah kuat ya kentangi malemah modut Sayyidina Umar. Nikah beni pertentangan nikah. Jadi misoro mile beabeen nikah. Jadi malah gampang senikah. Jadi kalau dilaksanakan dua-duanya dilaksanakan. Lawitroni filain nikah. Oke, terima kasih. Sore nikah. Terima kasih. Langsung kepada Ustaz Rahbini jawabannya. Sebenarnya dari buatan kau tidak nikah. Sayyidina Manabi kula sareng sampian neka abajang sebelum tedung, neka kemudian abajang witir sebelum tedung, neka angireng dek Sayyidina Abu Bakar wa hada ahdun bil hasmi, karena Sayyidina Abu Bakar gak dinto tengate takolok tangi, tengate takolok tangi. Manabi sampian yakin tangi katitan Mbah Muhsin kelak neka, maka ngireng dek Sayyidina Umar, makan be kula tabarakin dek si Sa'il neka ikam masih cocok dek aben. Cocok kapi dua ki manabi cocok kapi dua kok bisa kayak terus pada itu Ustaz. Engki manabi paro pada itu kapi golanda neka lo bisa Sa'il neka makin talfik bena sahabu yang kebit agolabit adolala. Oke, terima kasih. Jadi sama, ketiga-tiganya ini masih sama. Mungkin ada jawaban yang beda. Beda, Engki ya terus Ustaz. Ini 1 malam, jadi tetap nggak boleh kalau dilaksanakan. Memperjelas pertanyaan yang ditanyakan si Sa'il nika neng saya kalako sebelum asarin nika lagi nak 11 puan apa punten. Langsung si Sa'il. Engki, kula tidak mempermasalahkan tentang hitungan rokaatnya. Langsung jawab. Engki. Bukan itu yang saya pertanyakan. Ini masalah datiyah witirnya. Engki. Kan maksudnya manabi ekalakola ampun kena 11 ben kilo kena 11 itu hukumnya beda. Hukumnya beda. Oh. Ketina apa Sa'il? Engki. Gimana beda kena laksanakan 11 umpama tak neka napa hitungan rokaat yang paling sempurna engki bisa intinya katipan neka kalau diambil dari maksimalnya. Kula sebelum asaren ngelaksanakan salat witir 11, selastaran asaren kula ngelaksanakan witir 11 juga. Adika engki. Pak kula ketika konsekuensi kuna nika bertentangan kelaban syariat dan saya dijerumuskan ke dalam neraka misalnya umpama. Tangki haram kula ketika nikah. Soalnya kula napa gak insah? Situ kedua-duanya saya bertendensi ke laban 2 sahabat. Saya sama-sama muljaga din tidak nikah. Di sisi lain saya ittiba lil Abu Bakar, di sisi lainnya saya ittiba kepada Sayyidina Umar dan nikah. Oke, terima kasih. Jawaban yang ada masih tetap ini tidak diperbolehkan. Jadi yang sampean kerjakan itu tidak diperbolehkan. Mungkin ada yang memperbolehkan.
atau mau ditafsil, tapi tadi si Sa'il itu sudah mengfikkan bahwa qablan naum itu 11, ba'da naum 11, atau mau mau mentafsir juga enggak masalah, biar nanti menjadi pertimbangan oleh si Sa'il sendiri. Engke kalau masalah ada kan sudah jelas di atas toh. Engke ini kan melain lain deh nih gula. Monggo yang di bawah. Silahkan. Baca ibarator. Engki, ya Tore. Kalau 11 sudah lengkap, itu jelas tidak boleh. Bahkan kalau itu dilakukan, apakah saya berdosa katanya? Ya dosa dan wajib bertaubat seperti itu. Kalau ibarat yang jelas seperti ini. Tapi gak murtad ya Tore. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in autaro tsumma tahajjada lam ya'uddahu. Jadi gitu. Jadi pada orang yang witir, kemudian setelah itu asaren, setelah itu jaga pas tahajud. Lam ya'uddahu. Seulang witirnya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau sudah witirnya sudah kena, barangkali yang perlu menjadi pertimbangan kata Ustadz yang di depan tadi, sepertinya saya pernah baca witir itu boleh untuk dipisah. Artinya gini, sebelum tidur kalau misalkan mau witir kayak tidak begena gitu loh. Kemudian setelah itu kemarin segentedung nanti witir begena. Tapi ini borotnya belum ketemu, tapi saya pernah ada dengar gitu seperti itu. Nanti saya cari. Oke, monggo. Kalau yang 11 jelas gak boleh. Terjadi ambivalen di antara dua hadis. Yang pertama menyatakan bahwa auqatul witri itu tergantung dari siapa. Karakternya orang itu, dia itu yakin tidak untuk bangun di malam hari. Kalau tidak bangun maka ambil yang bil ihtiyat, yaitu bil hasmi. Cuman kalau dia punya keyakinan kuat bisa bangun malam maka pakai yang bil kuat. Masalahnya bagaimana kalau kita melakukan kedua-duanya? Kalau seumpama nanti itu qablan naumnya kita berdasarkan bil hasmi itu sudah ditakmir terlebih dahulu, maka haram baginya untuk melakukan 11 rakaat lagi di witir yang mengikuti dengan yang bil kuwah. Terjadi ta'arud dengan hadis apa ya? Hadis dari Nabi yang menyatakan la witroni fil laili, tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Sementara kalau 3 rakaat qablan naum, kemudian setelahnya dia bangun di malam hari di akhirul lail, maka boleh untuk ditakmil seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nihayatuz Zen, lau autaro awalal lail summa staiqadha akhirahu la tasihu i'adatuhu al-witroh li hadisin la witroni fi lailah. Kemudian di dalam kitab Ismidul Ainain mas'alatun afta hajim bi anna man shalla al-witro salasan lahu ayyusalliya baqiyatan biniyatil witri khilafan 5 marrah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini jawabannya masih sama semua. Ada 5 mujib ini sama semua jawabannya. Saya mau cari ibarat mau cari mujib yang berbeda. Kalau memang ini sudah disepakati tidak ada ibarat atau tidak ada jawaban yang berbeda, apa? Ustaz tadi monggo. Yang dicari itu yang memperbolehkan atau yang tidak menghukumi dosa Ustaz yang bertanya tadi. Kasihan, kalau yang menghukumi tidak boleh kan sudah banyak ibaratnya. Itu masalah itibaknya saya, ya. Masalah itibaknya bukan apa ya, bukan masalah. Jadi kemun etremah sarang anggota musyawirin. Itibaan kula seda sahabat Abu Bakar, itibaan kula dak Sayyidina Umar nikah. Engki dan nikah. Dan nikah Sa'il. Napa kula yang menurut putan kula, mana bisa Sa'il nikah maksa untuk dak nikah berbicara untuk oleh mungkin menabi disepakati oleh anggota musyawirin. Misalnya Sa'il keadaan to apa jeng witir 11 rakaat dengan niat nurut Sayyidina Abu Bakar tangki. Ya nikah Sa'il nikah mungkin manabi terolok dosa neng akhir nikah sing la salat pusopu nikah
saya sebelum subuh ini ketambah tuh ngaki sehingga witir dadi sab'an dadi genep. Jadi witir ini dadi genep. Mana bikom ini kalau lo apa? Pak mungkin witir boleh. Dan ini solusi ini boleh. Dan jadi witir nika sisail yang pertama nika setelah sholat isya abajang witir 11 rakaat. Kemudian makin sing subuh nika tambah situng malah genep. Si kilo subuh akhirul lail kilo subuh. Sing lastara sarin tambah situng lagi. Kemudian sing lastara hitung lagi witir dadi genep. Pas abajang witir boleh 11 rakaat nika oleh lo apa? Nika solusi. Engki tambah boleh. Saya bacakan di perutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fi salati idza lam takun matlubatan adamul inqidat falau athara saniyan lam yasih witruhu manabi awitir du kali pada gila kalau sadang ki. Wa qila kata akil dak napa terus yusaffihu bi rakaatin. Terus tambah tung rakaat boleh. Manabi terus. Ayusolli rakaatan hatta yasiru witruhu saf'an summa yatahajjada ma sa'am summa yu'uduhu kama fa'ala dzalika ibnu Umar ghairuhu liyaqa al-witru akhiru salatihi wa hada wa yusamma hada naqdul witri. Jadi witir seadaan sekelakus dari Abu Bakar Nabi tambah situng lagi witir rosak kemudian apa yang boleh witir balu nih kesal. Paham ki? Paham gula. Pilihan kata lo nih kan lagar lang ki katiba neka. Saya maksudkan gula itiba enggak dinto. Jaran gula itiba neka lah. Napa gula itiba neka katiba neka yang keputusan? Karena gula kan menghormati neka menghormati kedua-duanya beliau. Thank you Ustaz. Ampun Ustaz. Jadi jawaban yang ada ini tetap meskipun sampai itiba li Abi Bakrin kalau salah caranya, tata caranya itu tetap ya salah meskipun itiba ke siapa. Bukan Abu Bakarnya yang salah, tapi caranya itu yang salah. Tapi tadi Ustadz Rahbini ini menawarkan solusi biar boleh. Bagaimana caranya? Maka harus ada pemisah antara witir yang qoblan naum dengan witir yang ba'dan naum. Ini solusi dari yang ditawarkan oleh sebagian mujib. Mau apa Ustadz? Nika terkait segi buru masalah. Masalah nakdul witri kelaban cara tasfi. Iya. Lah berangkat dari persoalan si gelak kan saya pun gelak lah witir 11. Lah nika mana bingereng ala aksaro apa rakaatul witri 11. Lah terus apa tasfi agatin apa? Nek kan lo bisa tambahin boleh. Mana bingereng menurut pendapat laung gelak saya contoh akhir dari ada nika at-tahyir. At-tahyir baina fi'li Umar nika milih bani al-jam'u bainahuma tapi milih antara keduanya. Lah ketika saya pun gelap penanya nika lampun 11 rakaat. Ketika 3 rakaat oke lah nika bisa tasbih. Tapi nika 11 rakaat lo ini mungkin salat witibian. Witir 11 rakaat sementara praktek yang ada ini kan 3 rakaat. Lah ketika 3 rakaat memang neng Syafi'i qaulun li Syafi'i ini bedes yang memperbolehkan kelaban cara tasfi tapi itu qaulun li Syafi'i memang bareng juga neng dalam napa neng tuhfanah neng kadang tau jelas aki kila yusaffihu bi rakaatin cuma neng praktikan ini ketika lo sampai 11 mulai 11 ala anna aktsarul witri 11 terus pas tasbih ketina apa terus kelangkung terus sampean untuk menjawab pertanyaan jelas-jelas lo bisa. Tidak bisa. Kenapa? Oke, Karena terima kasih. Bainahuma. Oke. Terakhir saya berikan waktu kepada Ustadz Sa'roni kemudian nanti ke Brumus. Monggo Ustadz Sa'roni. Kalau memang tidak ada lagi saya berikan kepada Brumus. Nika sebelum Brumus nika. Tadi cuma menanggapi praktek yang ditawarkan oleh Ustadz Rahbi ini itu sebenarnya keliru kalau menurut saya itu. Benar keliru. Dan yang benar itu yang dikomentari oleh Ustadz Subairi itu cara mentasfi al-witri itu bukan melakukan 11 kemudian ditambah 1 rakaat bukan. Akan tapi dia itu tasfi fitri. Berarti kalau semisal mau melakukan 11 rakaat melakukan 10 gitu. Melakukan 10 kemudian dia itu menambah 1 rakaat entah itu mutlak ya diniatkan sholat mutlak gitu. Setelah melakukan witir 10
orang itu menambah 1 rakaat. Setelah itu orang itu terserah mau melakukan sholat tahajud, mau melakukan sholat tasbih, mau melakukan sholat istikharah, terserah. Kemudian nanti di akhir lail dia itu sholat al-witruh satu saja gitu. Di sholat witir satu. Itu namanya dikatakan nadul witri amma qablahu. Tapi menurut ulama itu khilaf, ada mengatakan dilarang gitu. Karena sah hadisnya itu sahih gitu. Itu mungkin menurut saya cara mentasbih witri. Terima kasih. Mungkin langsung dari pengurumus. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fikih itu judulnya kan naqdul witri. Abetal lagi witir sepertama. Nyaman abetal lagi guys, seartian witir sepertama nikah yang kubtade. Baiklah 11 atau baik bebenah 11. Artinya misalnya sebelum salah starenya isya panjenengan salat witir 11, deki tinggal aja keterawih witir boleh. Maka se-11 pabetal gitu. Jak pada witir. Katipan apa jaran? Tambah itu ngaki. Akhirnya benih witir. Lastarena sholat sarakaat pas atahajud, pas awitir boleh. Makanya kocak i'adatul witri, ngulangi witir. Benih alan judaki witir si gelak benih. Se pertama ibadah lagi gelak ibadah ada. Senika. Engkau se gelak tang witir se gelak tak betul dia witir ibadah ada enak deh. Ibadah lagi nah. Dia nama cara ibadah lagi tambah itu. Misalnya sampean sholat 3 rakaat, tambah itu jadi 4 rakaat berarti benih witir, nakdul witri. Makanya sholat witir anyar, benih sholat witir sama tahajud ini ke benih alan judaki segala, tapi sholat witir anyar. Makanya kocak i'adatul witri. Ini ekalako sarang Sayyidina Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar nikah, engki pada sarang ustad nikah. Ibnu Umar nikah kan puteran Sayyidina Umar tinggi. Sementara Sayyidina Umar lebura senengan da Abu Bakar, tapi tak terus mengecewa abana. Jadi kalau dua-duanya ikalako sareng Ibnu Umar kadin to. Jadi salah starena Isya Ibnu Umar kadin to ala witir. Nah deki tinggal jaga carana sebelum at-tahajud salat 3 rakaat untuk tasbih. Tasbih ini kegunaan apa? Untuk mabetal witir sepertama. Mabetal yang kita ada makanya kocak nakdul witri. Pas sholat tahajud, sareng salat tahajud, sholat witir baru. Sholat witir baru. Jadi ekalako kapi sareng uki Sayyidina Abu Bakar itoro, Sayyidina Umar itoro. Tapi karena enaket witir kita oleh pahala, acela enaket. Kan kuna selesai karo tangi. Kuna selesai di dalam milih salasit kuna saos. Kuna selesai. Ini kan nakdul witri. Kadito punten. Engke seenakat nih kan bisa jadi sunat mutlak. Mungkin istilah fuqaha ini kan nakdul witri. Wallahu alam mungkin seserakaat nikah kise sereng bi selastaren esa bisa jadi salat sunat mutlak. Mangkana asar dari Sayyidina Utsman ibn Affan, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar gadinto termasuk qorina sharifah yang mengarahkan hadis la witrani fil lail gadinto dak karohah banilit tahrim. Jadi la witrani fil lail ay keadaan to makruh salat witir 2 kali dalam situng malam. Bani haram. Anapa kau diarahkan ke makruh karena sahabat alo ko witir 2 kali semalam dengan cara nakdul witri. Nah, baca sawas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a jawaz naqdil witri fa kana idza awtara minal lail thumma qama litahajjud yusalli rak'atan hatta yasira witruhu syaf'an thumma yatahajjada ma syaa thumma yu'ida witrah. Yu'ida witrah istilahna bani yutimma witrah tapi yu'ida witrah ngolang witir boleh. I'adatul witri liyaqa al witru akhir salatihi agar salat witir menjadi akhir dari salatnya. Fadalla fi'luhum ay nukila anna Utsman bin Affan naqada witrahu wa a'adahu ba'da tahajjudihi wa nukila misluhu an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa ghairihim
Fadalla fi'luhum anna nahya laisa litahrim. Artinya nahya la witrani fil lail kadinto tak nunjuki litahrim tapi lil karahah. Sakadinto. Jadi mana salat witir dua kali semalam kan makruh. Tapi saya gencar kan si dibudito jarang saya pertama lain akad. Lanakdul witri. Jadi terkasa selesai na Isya 11 oleh waktu. Itu kiinakat pas salat witir anyar. Artinya salat witir seanyar nih kan nabi pemahaman naski buru kan lemun lah 11 salat napa? Seakan-akan kang kengal lanjutakin nah. Benten benih lanjutakin nah kasah. Tapi ada salat witir baru segadin to. Artinya Ustaz Nika sudah semangatnya pun pada serang Abdullah bin Umar nih. Kalau praktek dari Abdullah bin Umar iselingi tahajud dan di beberapa kitab memang jaga kenapa? Ini gula kurang meriksa. Tapi di beberapa kitab memang diselingi tahajud. Artinya jaga gelu istaiqodoh kemudian tasfi melengkap witir seanyar nambah sarokaat saos karena jadi tasfi salah saren tasfi pas tahajud saren tahajud kimale anu nih ka ana pamit tahajud gelu male salat witir dadi akhiru salatil lail kan sini ka soalnya langsung salat witir boleh marin tasfi pas salat witir kan akhir salatnya meni witir deki tapi tahajud sini kan cuma male salat witir nih ka dadi akhiru salatil lailnya jadi salat tasfi saren tasfi tahajud saren tahajud di akhir pas tambah witir segak dinto mangkan segak dinto angon lah salat witir sekalian saos nyari lakon lemang nakdul witir ini kagula sekurang paham kiin napa nakdul witir membatalkan witir sekaligus pahalanya ini kecegitanya lagi kagula bertahun nih ini kan nakdul witir ini kan membatalkan witir plus pahalanya nah bunten ini kan yang perlu di pola nih kalau ke Abdullah bin Umar soalnya mun Abdullah bin Umar tak mungkin ngelako si berang sia-sia insyaallah kan sekarang itu Utsman ibn Affan ngelako Sa'ad bin Abi Waqqas ngelako Abdullah bin Umar ngelako jadi saya kocak nakdul witri mungkin kan anakat witir tok bola lagi sawa pupakun bola ki wallahu a'lam nih kah lepas lan noro sahabat gila noro mentero leswah mentero leswah gila noro Abu Bakar lah nyara ngalak senyaman ken seneka ampun ki Fatihah ki sebelum di Fatihah kento nyoneti kento abdina mangki ibarat kento bahwa manabi i'adatul witri fi Ramadan neka malah sunat kento fi Ramadan jadi bahasa la witroni fi lailatin kinto mahalluhu fi ghairi Ramadan. Kanto ibarat epon. Jadi cekance semangat mereka witir karena memang biasa witir nang meretrawih kisah. Maksudnya Ramadan pola la witir pola. Tagi. Kinto ibarat bismillahirrahmanirrahim. Hal tusannu i'adatul witri fi Ramadan. I'adatul witri fi Ramadan ala ra'yaini. Ar-ra'yul awal annahu tusannu i'adatul witri fi Ramadan li'annahu tushra'u fihi al-jama'atu liqa'idatin kullu salatin tushra'u fiha al-jama'atu sunnat i'adatuhu wa alaihi fa khabarun la witrani fil witri mahalluhu fi ghairi Ramadan wa bihi qala Ibnu Hajar fi Tuhfah wa Abdullah bin Umar ba Makhramah fil Fatawi al-Adniyah. Nika pendapat saya pertama, ar-ra'yu tsani la tu'adu salatu witrin walau Ramadan li hadithi la witron fi lailatin. Ada dua pendapat gitu. Tapi pendapat pertama mon Ramadan kenging. Ngereng kesokan.
kok saya tanya tak sholat witir nih. Bagaimana mbak sholat witir kan? Harus sempurna king lain apa betul nih kak. Jadi ias dan ini kan beniging takmil ias. Tak bisa takmil aja. Manabi sekejadian misalkan akadi neng bulan Ramadan nika kula sareng sampean biasanya witir kan telok rakaat gitu. Sobung se 11 tangki. Sobung 11. Lah nika misalkan asolat telok rakaat mungkin lastarena asaren tero adetia kina witir se salat se terakhir. Nika katina apa? Nika katia pada khilafiyah nang kalangan ulama. Di antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Aneka asmana nikah ki takmilul witri. Menyempurnakan salat witir sekorang gelak nikah. Kan sempurna salat witir nikah ki beluk rakaat ki. Siapa saya? 11 rakaat ki. 11 rakaat. Nah. Tabuna Imam Ibnu Hajar Kak Dinto engki kenging untuk etakmil. Engki. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu idza ata bi syai'in minhu ay bi syai'in bi salatil witri kasalasati rakaatin masalan ayyukammilahu ayyati bi samanin kama fi fatawi Ibnu Hajar wa I'abi. Hilafan limimra wa walidihi fi man'iha. Alasannya karena li sukutit talab. Wa naza'a fi qawlir ramli li sukutit talab bi anna sukutat talab la yaqtadi man al-baqiyah. Okay. Okay. Dan kini kahil. Engki selama Kak Dinto kilo masuk dek maksimalnya sholat witir, Manabi pemahamanku lagi Kak Dinto tetap khilafiyah antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Manabi caipun Imam Ibnu Hajar nika tetap kenging untuk takmilul witri. Kenapa? Karena sukutut talab la yaqtadi man al-baqiyah. Seporan Ustaz. Engki, seporan. Kita fokus ke yang pertanyaan tadi, kalau sudah biar difatahi dulu. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Engki Manabi pertanyaan ki urun nika istana kan mengenai ngereng lampasa ke imam tangki. Dua-duanya diikuti. Engki kan to kan istana bani khilafiyah kamu la taslim nih hanya bisa dijamikan. Cuma saya kemaksudkan kula Kak Dinto antara takmilul witri dengan nakat neka kasih apa Kak Dinto? Sebab Manabi Imam Ibnu Hajar misalkan bada orang neka salat witir telok rakaat akadi nang bulan Ramadan nika ki. Nika kenging caipan Imam Ibnu Hajar nika untuk menyempurnakan. Engki kenging Kak Dinto engki. Kenapa? Karena sukutut talab la yaqtadi man al-baqiyah. Alasan Imam Ibnu Hajar. Semam Imam Ramli nika ada buakin nika tak kenging. Kenapa? Karena sukutut talab sudah dengan pelaksanaan witir sepertama. Okay. Berarti tidak ada perubahan dari apa yang telah dirumuskan oleh perumus. Kita mungkin bisa di Al-Fatihai.
Al-Fatihah. Kati napa lanjut napa sekadar mau itu? Satu lagi. Karena disuruh lanjut, monggo kalau mau ada pertanyaan dari Ustadz Herman. Ngiring. Eki, mohon Ki, badai buka. Pertanyaan Ustaz. Eki, neka Eki, saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan Ustadz Rofi'i Burginto. Apakah memang ada perbedaan antara takmil dan nakdul witri? Takmilul witri dan nakdul witri. Nah, ini perlu dipertegas nanti biar kita sama-sama paham bagaimana prakteknya takmilul witri dan nakdul witri itu gitu. Kira-kira. Terima kasih kepada Ustadz Taib. Jadi pertanyaan dari Ustadz Taib minta kejelasan dari takmilul witri dengan nakdul witri. Mungkin ada yang mau menjelaskan, Ustadz Ali, monggo. Ya, terima kasih. Langsung pertama, memang ada perbedaan antara di dalam kitab itu ada istilah nakdul witri, i'adatul witri, ada takmilul witri. Itu praktiknya memang beda-beda. Kalau takmilul witri itu ngelakonin sebagian witir, misalnya ngelakon witir lastare terawih telok rokaat, pas makin lastare tedung pokol 2 terus akin sampai 11, itu namanya takmil. Mana bisa nakdul witir sampun bakin sarang ngeberumus gele tak witir sekelako pertama nih kah betal kalaban berenang takut kelako betal kalaban berenang tasfi saya kelako lasarena witir lanjut lagi. Tapi cara untuk nakdul witir nih kah harus diselingi dengan tahajud. Mana bila diselingi sareng sholat tahajud nikah lam yajuz jasman nang takbir ten gula dak nikah. Mana bisa terakhir ki apa ki bro? Yang ada dulu itu ki cuma ngulang dan nikah. Nengka dinto beda plus kalau bisa kalau ada plus konsekuensi hukumnya. Kalau takmil bagaimana hukumnya? Langsung nengka dinto ketiga-tiganya beda. Sepertama kita dinto mas alatuh i'adatul witri. Gambarannya adalah ayusolliya rok'atal witri thumma yu'idar rok'ata marrotan ukhra. Nika ngalakoh witir kemudian pas kalakoh boleh neng lain bekto. Hukmuhu hukumah i'adatul witri kaya dinto la yajuzu indabni hajar warramli. Li khabari la witrani fi lailatin wa dhalik fi halatil ada wa amma fi halatil qada fala mani'ah. Kemudian yang kedua mas'alatu takmilul witri, gambarannya bi ay nika gambarannya takmilul witri, gambarannya bi ay yusalliyal witro salasan masalan thumma yukammilu ma baqiya minar rakaat. Jadi misalnya ngelako witir 3 rakaat pas beberapa jam kemudian pas terus sakin karena sampai kena 11 misalnya, maka hukum nikah ikhtalafa fi hadhil mas'alah ala ra'yain. Akadi saya kedebu Ustaz Taib ki burus yang pertama ki takmil nikah tidak boleh, nikah pendapat Imam Romli dan ayahnya dan juga didukung oleh Imam Ibnu Qasim Asy-Syarwani, Ibnu Shalah Az-Zayyadi. Kemudian pendapat saya kedua takmil witri nikah tak kenging, nikah pendapat Imam Ibnu Hajar di dalam Fatawal Kubronya, juga di dalam kitab Al-I'ab. Juga didukung oleh Imam Al-Bakri Al-Amudi Syabro Malisi
Kemudian nikah masalah saya takmil memang bada khilafiyah. Terus mana bisa nakdul witri kak dinto gambarannya ada nikah. Mas alatun nakdil witri. Gambarannya katin apa? Ida autaroh wa khotamah witrahu birakatin wa arada ayusalliya ba'da qiyamihi wa tahajjudihi shalla rak'atan hatta yasiru witruhu syaf'an. Jadi saya kocak nakdul witri kak dinto. Witir sepertama ini kan lampon kena otabeng itu tutup kalaban rokaat terakhir kak dinto situng rokaat. Maka untuk ngoleh nakdul witri carana fayah sulun nakdul witri thumma yatahajjadu thumma yahtimul witro birakatin liyaqa'al witru akhir salatihi. Ki awitir sepertama kadinto apa betal dengan cara nambah situng rakaat lasare nika asalat tahajud pas asalat witir boleh. Maka witir sepertama nika betal. Nika seekocak nakdul witri. Hukumah otaba faidanah nakdul witri kadinto. Untuk apa? Untuk menjadikan sholat witir kak dinto sebagai sholat akhirul lail. Wa faidatun nakdil witri ayatahajjadah summa yahtimah bil witri. Fa'in nakodoh ini poinnya fa'in nakodoh summa autaro ba'dahu min ghairi ayatahol lalahu tahajjudun. Mana bibadah orang awitir sepertama kemudian pas ala kewitir polen budih tanpa diselingi dengan tahajud lam yajuz jasman. Sekali itu. Terima kasih, sudah jelas, sudah sangat jelas ya. Saya berikan kepada perumus dan ditutup dengan mau'idhah hasanah karena waktunya sudah cukup malam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mun bada orang selesai tarawih asolat witir 3 rakaat deki tingce ke awitir boleh ka sabani nakdu nyaman takmil. Jadi misalnya salah seterana tarawih asolat witir 3 rakaat deki salah seterana ce ke witir boleh ka asa nyaman tausa nakdul witri cukup takmilul witri mun gila oleh ning telok kisah mangkeng kotu genep kotu belu kotu 4 cak salat telok cak salat wit boleh, saya kencil boleh. Karena si situng kan dastari nang marina Aisyah. Jadi takmil pasti ditakmil dengan angka genap. Nah saya kocak nakdul witir ini kasalah starena Aisyah ini kampon asolat witir 11. Tapi salah starena aja kedeki terus witir boleh maka 11 harus dinakat dulu. Jadi nakdul witir ini kah mun witir saya pertama la pona la 11 tapi atau witir boleh nikah witir yang pertama harus dinakdu. Jadi takmil nikah untuk witir yang belum 11 nakdu ketika witir yang 11 kasa ampun pona. Jadi sampai mana sholat gila kan 3 rakaat deki marina tahajud witir boleh tahu usah dinakat cukup takmil tambah belum rakaat aki atau 4 rakaat aki. Masalah sholat witir nama boleh nang bulan Ramadan witir 3 rakaat nih kaifiyana. Kalau di Fadul Mu'in kaifiyahnya sepertama ekalako 2 plus 1 tanggi 2 rakaat plus 1. Nomor 2 langsung ekalako 3 rakaat langsung 1 tasyahud 1 salam langsung telok tasyahud ibu di ketika dapat 2 rakaat tak usah tasyahud. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ini kalau kedua tahu usah tasyahud, langsung jaga ke nomor telok, buru tasyahud pas salam. Berarti 3 rakaat, 1 tasyahud. Yang ketiga, 3 rakaat, 2 tasyahud. As-salat 2 rakaat, tasyahud awal, pas nambah poleh 1 rakaat, tasyahud akhir. Nah, terakhir nikah makroan apa? Karena serupa kelaban salat maghrib. Pertama, 2 plus tung Imam Syafi'i tak kesokan. Anak pemita kesokan karena muku Imam Syafi'i ketika 2 rakaat pona assalamualaikum nikah sholatun mustaqillah
Salat yang terpisah tak bisa dikaitkan lagi dengan salat yang baru sisa rakaat nikah. Jadi nikah tak bisa kocak witir, mak bodoh witir keng ning 2 rakaat nikah sobung nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kesokan. Artinya mungkin Imam Syafi'i anguan rakaat segala atau 3 rakaat langsung dengan 1 tasahud. Malah tak serupa kalaban salat mari. Cuma adat yang biasa nang masjid-masjid kan 2 plus 1 lagi. 2 rakaat plus 1. Neka mun pas dilawan tradisi ini, kau kok cak sesat. Padahal Imam Syafi'i saya telok langsung. Karena Imam Syafi'i sedua nih kah, sholatun mustaqillah. Pas rakaat. Artinya anak-anak, napa saya kocak sholatun mustaqillah? Cak saking sedua nikah tak sah, maka sisitung nikah kan bakun sah sebagai witir. Mun gabung 2 plus 2 seharusnya kan ada kaitannya. Mun si pertama tak sah, harusnya yang kedua ikut tidak sah, kan pada kenyataannya punten. Misalnya si rakaat tak sah, si 2 kan bakun sah. Ini kan. Cuma sah sebagai sholat apa aja? Witir ning 2 rakaat. Makanya tiba Imam Syafi'i si 2 ini kan sholatun mustaqillatun. Yang tak berhubungan dengan sisa rakaat. Makanya saya salah lebih cepat lagi, lebih kencang. Langsung 3 rakaat langsung di akhir tasahud pas salam. Ini kecil sakingnya pakai praktek kaki nang masjid. Saya menikah. Yang mun pahala benih kata kok pakai kerasan, pas tak ikut tarawih boleh. Suruh aliran anu ibu lagi. Atnal kamal ini ketelok 3 rakaat. Masalah kaifiahnya beda-beda sih. Atnal kamal ini ketelok. Kaifiah setelok ini kah bertelok cara 2 plus 2 atau berlangsung telok 1 tasahud 1 salam atau langsung telok 2 tasahud 1 salam. Mun atnal kamal bakun telok. Cuma kaifiahnya beda-beda. Dan kan. Kenapa? Menafikan gula kedua 2 rakaat 3 rakaat langsung pas 1 tasahud 1 pas salam. Karena mun terakhir 1 tasahud 1 salam nikah tusbihul maghrib, nyerop aki maghrib. Mun pertama yang Syafi'i tak kesokan. Karena sholat pertama nikah tak masuk akal, mak beda witir genep nikah. Karena mun sahabat nikah sholat witir 11 nikah langsung takbiratul ihram langsung 11 tasahud ibu di. Tak ki rakaat ini salam punten langsung jadi kan. Karena pala witir ki kencil maki ibadah rakaat ini minal witri. Artinya sampean cek saking cek kasar ngabala kamu mangken nikah gula ki salat 2 rakaat pangeran mun sakit sekecaki tambah aki tu ngaki. Ki salat 2 rakaat pokon kemarin tu ngaki tambah 6 witir menika. Makanya sarang nida kasakan ki parengoning ki umaki ki sulli sunnatan rakaat ini minal witri kan ki parengoning enggak ada. Parengoning. Begitu. Engki memangnya kan memang makna tabid aji, memang makna tabid. Tako tak yako ngicak kasar apa nika. Kula mungkin pangeran ki asal 2 rakaat kemarin tambah aki tu ngaki witir menika. Pokon witir menika. Oke, artinya logikanya Imam Syafi'i menurut beliau masa bodoh witir genep menika. Menika. Pokon pak la witir telok minimal atnal kamalnya hitung atau pas telok sekali dengan cara segi buruh 3 rakaat langsung. Setelah rakaat langsung nikah atas 1 tasahud langsung salam atau 2 tasahud pas salam. Tapi mun 2 tasahud pas salam nikah bertentangan dengan hadis la tusbihu al witra bi salatil maghrib. Masuk kan itu. Engki mungkin manabi enten cuma kadinto tanya tentang 2 rakaat masalah witir kadinto. Manabi tak isakin mungkin nih keberangkat dari niatnya kadinto. Tak punten tak ngesaki benih tak isaki sareng dan. Aku nesa. Iki
entan manabi cepun ulama beda se tabakin tangsakin. Soalnya manabi sebagian kitab kadinto untuk 2 rakaat itu jangan diniatkan witir. Cepon ajunan nikah leres karena witir nikah sobung sekenep. Tapi menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani nikah beri solusi untuk 2 rakaat nikah alangkah saena kadinto untuk diniatkan sholatul lail atau muqaddimatul witri atau rakaataini minal witri gitu. Iki kan nikah badan biasa jelas gigi furu. Abele ka pangeran pokon kula salat 2 rakaat kelu pangeran. Manen tambahan na tu ngaki pokon witir menikah. Entin kan tebon ulama witir nikah dadak segenep ko tu kencil. Luluk mi pada witir genep mangken. Ko tu bele gelu kasi andi. Pokon 2 rakaat kelu nikah sunnatan rakaataini minal witri menikah. Manen tambahan na 1 rakaat lagi. Aslina pala witir nikah kan kencil tanggi. Mak beda witir genep, makanya Imam Syafi'i tak kesokan. Agak nikah nikah tak kesokan. Cuma yang lumrah di masjid kan nikah. Mana bisa sampai bah ngubah. Corak tak sae. Dipun Kanjeng Nabi mun menyalahi adat pada tak lebur. Mangkan ujina orang oning fikih nikah nikah. Abak tahu hukum tapi tradisi pak lain. Pak beda rumah. Mun langsung nyoba. Meltas kadang ngalabut. Para Rabu saja saya menjagi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi adabu idza hadara ahadukum majlisal ilmi fi Ramadan kataba fi kulli qadamin ibadat sanati. Pasera-pasera orang sedatang dak kajian ilmu nang bulan Ramadan, maka setiap langkah yang dia jalankan kadinto andi kenceran ibadah setahun. 1 langkah setahun. Mun ngangkui sepeda motor perputaran nih kan, mereka seputaran nih kau tahunan pun mereka, mana kan? Tak apa ngangkui sepeda motor, man perlu aleng-leng kau jauh nih kan semuanya. Ki artinya datang dak majelis taklim gak dinto, yang juraki tambah dianjurkan neng bulan Ramadan, tambah dianjurkan. Acara bahsul masail gak dinto tebun kiai dan gole nang Sokoraja anapa mi kocak bahsul masail meta ide buaki fahmul masail anapa mi memilih kata bahsu nang NU kan yang punya acara bahsul masail ini kan NU kenapa kiai NU dulu menamai bahsul masail kok bahsu kok bukan fahmul masail saja memahami beberapa masalah karena fahmul masail ini kan ketika faham berhenti paham, wis mulai. Tapi kalau bahsu, meskipun paham, harus diteliti lagi. Jangan berhenti di paham. Dikaji lagi. Ini kan yang mana bahsul masail. Artinya apa? Dan kuleban ajunan keadaan tenang bab salat witir kan paham 1 jam. Tapi kalau hanya jengkok lah paham berlamangkat, ini kan nyaman bani mubahisil ilm nih. Bukan orang yang suka meneliti ilmu, cukup kan paham empon. Orang yang paham nikah, orang mubahis nikah, teka paham berangkat. Bahkan tebun taklim, ahlul ilmi kaadinto adalah orang yang perasaannya sama, meskipun dia sudah mengaji 1000 kali dengan perasaan ketika dia baru ngaji. Misalnya sampean maos al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Pertama kali sampean ngaji semangat, terus paham. Nah ketika 10 kali gue ngaji sampean kan tak semangat kok lah paham. Ini kan bani ahlul ilmi. Ahlul ilmi nikah sampai 1000 kali sampean baca teks yang sama, perasaannya harus sama dengan perasaan ketika sampean baru baca. Ini kan ahlul ilmi. Dan kula ketuan Kiai Asmana Kiai Afifuddin Muhajir. Kalian tuh setiap Ramadan meskipun beliau alim ngarang kitab ini kata maca kitab rahaji punten saya baca kitab kenapa Mukhtasar Jiddan kitab taklim anapa untuk ataklim kasantre ce orang alim nih kata aku tuh maca kitab siraja karena al ilmu bitikrar la bitaksir ilmu kadin tuh kalaban ngulang bani kalaban mabunya ulang jadi senaos paham dan kulaban ajunan dek panapa
Misalnya sampean berangkat dari JMR, pembahasan deki apa? Salat duha, tuh jangan salat duha benar kalakoh. Tak usah ada teng. Ini kan bani ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini kan meskipun sudah berapa kali bahkan meskipun sampai sangat paham datang ke majelis ilmu gak itu. Tidak boleh punya perasaan lebih. Jadi 1000 kali sampean membahas itu perasaannya sama dengan perasaan ketika sampean baru tahu ilmu itu. Ketika baru ahlul ilmi. Mungkin Kak Dinto sebisa dan gole pada Pak, kurang lebihnya dan gole nyon seporang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, Allahu Allah, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
عليك الله الله صلوات الله علم سري وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asl ghayat min jamil khairati fi hayati wa 'indal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala shaqiyan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala mubtalan illa kasyaftah wala fasiqan illa aslahtah wala jahilan illa 'alamtah wala mubghidan illa asbartah wala 'aziban illa zawwajtah wala dainan illa addaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.